Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Pradika Kutudwi Mahendra. Podcast Miki PKRI Bojonegoro udah hadir guys. Buat teman-teman yang pengen dengerin atau pengen nonton podcast Miki PKRI Bojonegoro, bisa diakses via YouTube di channel IKIP PKRI Bojonegoro. Bisa juga didengerin di Spotify di IKIP PKRI Bojonegoro. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, pada episode pertama ini adalah salah satu episode yang spesial di podcast Miki PKRI Bojonegoro. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu pertama kita di podcast Miki PKRI Bojonegoro. Sudah datang bersama saya di sini ada Bapak dosen Bapak Cahyo Hasanuddin, Magister Pendidikan. Selamat datang Bapak. Oke, selamat datang Mas Dika. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, kita mau izin minta copot masker ya. Soalnya kan kru juga sudah menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Silakan Bapak dilepas supaya kita nanti bisa enak ngobrolnya gitu. Terima kasih Mas Dika. Ya. Pertama Bapak, perasaannya Bapak gimana diundang di podcast Miki PKRI Bojonegoro sebagai tamu pertama di episode pertama gitu? Perasaan pertama alhamdulillah bangga karena bisa hadir dan bisa nanti berbagi sharing ilmu bersama Mas Dika dan teman-teman gitu. Siap. Ya. Saya juga sebenarnya merasa luar biasa Pak. Kenapa? Karena hari ini juga gimana ya, kok bisa saya yang ditunjuk gitu loh, disuruh jadi host. Kan terkejut saya kemarin. Oh iya. Jadi teman-teman, di sini ada Bapak Cahyo. Bapak Cahyo ini adalah salah satu dosen yang paling produktif di IKIP PKRI Bojonegoro. Nah, hari ini kita mengundang beliau adalah dalam rangka sebagai apa ya? Kemarin kan kita dengar ada 5 mahasiswa PPL terbaik. Nah, di sini kami ingin menghadirkan salah satu yang melatar belakangi di sana. Di sini ada Pak Cahyo sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan PPL. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Tetap stay tune ya. Nah, jadi Bapak. Iya, Mas. Untuk yang pertama, pasti teman-teman penasaran apa sih itu PPL gitu. Oh iya, betul. PPL itu adalah program praktik lapangan, di mana program itu adalah program wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, PPL itu biasanya ditempuh di semester 8, Mas. Semester 8. Nah, kemudian PPL itu di mana mahasiswa diterjunkan di lapangan. Itu, Mas. Seperti itu, Bapak. Iya. Nah, kalau di masyarakat awam pasti ada istilah lain seperti KKN atau KKM itu. Nah, bedanya apa sih Bapak dari PPL sama KKN itu? Oke, kalau KKM itu kan kuliah kerja mahasiswa kalau di IKIP PKRI Bojonegoro. Nah, kalau KKN itu atau KKM lebih ke bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi kita datang ke masyarakat, kemudian kita membantu atau memecahkan masalah atau memberikan solusi, treatment dan seterusnya. Tetapi kalau PPL itu adalah endingnya atau tujuannya adalah untuk bagaimana mahasiswa itu mengimplementasikan ilmu, terutama yaitu bidang pengajaran. Jadi kalau PPL itu terjunnya pasti ke sekolah, Mas, gitu. Baik jenjang SMP, SMA, SMK gitu. Baik Bapak. Ya. Nah, sekarang ini kan kita di masa pandemi Bapak. Betul. Tadi Bapak katakan bahwa PPL itu harus terjun di lapangan. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mensiasati kemarin kok bisa tetap terlaksana? Nah, itu juga ketika kami ditunjuk sama Pak Rektor sebagai tim, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua. Di sana ada Bu Flori Stefani dari Prodi Ekonomi, kemudian ada Bu Rika Jasila dari Prodi PPKN ya, kemudian ada Bu Masnu Artul Hawa dari Prodi Bahasa Indonesia, kemudian dari Matematika itu ada Bu Anis Umi, kemudian di Bahasa Inggris ada Bu Okta. Nah, ketika SK kami turun, SK tim PPL, kemudian itu juga bagian dari tantangan kami ya Mas. Nah, pandemi dan PPL itu adalah tantangan. Nah, kemudian ketika kami dalam tim itu diskusi, nah kami menemukan sebuah solusi. Solusinya apa? Yaitu mereka tetap melaksanakan PPL, tetapi PPL itu kita setting yaitu di sekolah. Sekolahnya itu maksudnya di kelas.
di kelas dengan mengajar temannya sendiri, seperti itu Mas, gitu. Ya. Gitu Pak ya, luar biasa. Gitu. Jadi meskipun terdapat dikatakan halangan, tapi tetap bisa masih dilaksanakan betul, Bapak. Tetap. Nah, ada satu pertanyaan Bapak. Biasanya kalau PPL itu kan pasti ada yang dinamakan dengan strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, yang dipakai di PPL kali ini itu seperti apa Pak? Nah, di PPL itu kami kemarin men-setting atau membuat sebuah program di mana programnya salah satunya adalah membuat media pembelajaran. Ya, salah satunya adalah media pembelajaran itu menjadi nilai tertinggi kami ketika mahasiswa itu melaksanakan PPL. Jadi gini, ada membawa media, kemudian dia menggunakan metode ataupun strateginya seperti apa, kemudian dia sebelum datang ke kelas itu membuat RPP dan silabus, ya itu kan kalau RPP silabus sudah kewajiban rutin, menjadi kewajiban seorang guru. Kemudian bagaimana nanti mereka membuat laporan. Jadi ada beberapa komponen penilaian, tetapi komponen tertinggi itu adalah media itu. Nah, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kemarin kan diambil ada 5 peserta PPL terbaik. Betul. Nah, itu kriterianya seperti apa kok bisa dikatakan sebagai 5 terbaik gitu Pak? Nah, terbaik itu kami lihat dari medianya. Kebetulan waktu PPL itu banyak sekali mahasiswa yang membuat media, dan media itu sangat inovatif bagi kami. Ya salah satunya ada media grafis, kemudian media 2 dimensi. Mungkin Mas Dika pernah dengar ya media pop up itu ya? Ya pernah dengar. Ya. Kemarin juga ada mahasiswa membuat media pop up juga. Jadi pop up itu buku di mana ketika dibuka itu ada seni, ada timbulnya atau bisa muncul ya gitu. Itu namanya pop up. Itu juga kemarin dibuat. Kemudian ada media aplikasi. Nah, aplikasi itu di mana mahasiswa membuat sesuai KD-nya. Jadi kita buat sesuai KD memang KIKD-nya. Kemudian mereka membuat media tersebut ya. Kebetulan media aplikasi yang terbanyak dibuat oleh teman-teman mahasiswa di sini gitu. Media aplikasi, ada yang menarik Bapak di sini. Saya selama ini kan belum pernah tahu Pak ya di KPGRI Bojonegoro ada mata kuliah tentang aplikasi atau dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok teman-teman itu bisa menerapkan media aplikasi di PPL kali ini Bapak? Oke, betul. Nah, ini juga menurut saya bagian hal menarik ya, karena memang saya sudah beberapa tahun mengajar media pembelajaran. Memang tahun ini baru kami kenalkan dengan sebuah aplikasi. Itu dibantu dengan dosen baru kami yaitu Bapak Anggoro ya. Dia dosen IT di sini. Nah, kalau kita berbicara aplikasi jelas ada program, kemudian ada visual basic dan seterusnya. Tetapi di sini kami mencoba ya, walaupun mahasiswa kami itu tidak ada jurusan program atau tidak pernah diajar bahasa pemrograman, tetapi saya rasa itu adalah bagian suatu kebaruan dan mereka itu bisa Mas membuat aplikasi itu gitu. Dan aplikasi itu apa ya namanya? Saya rasa itu adalah hal baru di sini dan sebelumnya belum pernah. Kemudian yang membuat saya kaget apa ya? Angkatannya ya, angkatan ini PPL kali ini itu waktu dulu semester 5 kan ada mata kuliah media pembelajaran ini. Belum pernah dikenalkan dengan media aplikasi ya. Ya. Tetapi adik-adik kelasnya sudah ya. Jadi artinya mereka itu ya bisa menggunakan aplikasi atau membuat aplikasi itu dia belajar dari adik-adik kelasnya, ada yang otodidak, kemudian belajar mandiri, kemudian review dari YouTube ataupun seterusnya lah. Karena mereka apa? Karena mereka ingin memberikan yang terbaik pada PPL kali ini walaupun dalam kondisi pandemi gitu Mas. Ya. Luar biasa teman-teman. Jadi di IKIPGRI Bojonegoro selain memiliki dosen dengan sumber daya manusia yang tinggi, kita juga mencetak tenaga pendidik yang berkualitas juga. Salah satunya adalah dengan cara PPL tadi. Di sini kita seperti peningkatan mutu kualitas pendidikan di sini seperti itu. Nah, Bapak, untuk teman-teman yang sudah melaksanakan PPL, pasti Bapak punya harapan tersendiri untuk teman-teman yang sudah melaksanakan melewati jenjang PPL gitu.
harapan dari Pak Cahyo untuk mereka gitu loh Pak. Nah, harapannya satu ya, mereka tetap mengimplementasikan ilmu yang sudah diberikan ya, ketika nanti mereka benar-benar terjun di lapangan atau sudah menjadi guru, karena itu adalah fondasi awal mereka ya, yaitu sebuah kompetensi ya. Kemudian mahasiswa itu adalah kamus berjalannya masyarakat. Jelas mereka harus punya sebuah gebrakan, harus punya sebuah inovasi. Kalau misalnya tahun 2021 itu kita bisa membuat aplikasi, otomatis tahun 2022, 2023 ketika mereka nanti terjun di masyarakat, jelas aplikasi itu harus lebih canggih atau lebih baru ya. Itu pesan kami kepada teman-teman yang sudah melaksanakan PPL. Itu harapan Bapak ya, tadi harapan dari Pak Cahyo untuk teman-teman yang sudah melaksanakan PPL. Nah, terakhir, sebagai calon guru, kakak tingkat kita yang sudah tingkat 4 yang sudah melaksanakan PPL sebagai calon guru, Pak Cahyo pasti punya pesan untuk mereka. Oke ya, pesan saya kepada mereka adalah berdasar pada kakak-kakak kelas yang sudah melaksanakan PPL ini. Nah, mereka harus menyiapkan diri, karena kami selaku PPL sudah punya konsep untuk PPL tahun 2021 Mas ya. Dari nanti berarti mereka terjunnya 2022, karena kan PPL diambil 2021, implementasinya di tahun 2022. Kalau kami di sini sudah punya setting dan bagaimana nanti mengimplementasikan, jadi tunggu saja. Yang terpenting adalah adik-adik mahasiswa harus punya kompetensi di dalam bidang media dan metode pembelajaran. Itu Mas, pesan dari kami ya. Terima kasih Bapak. Sebelum saya akhiri podcast pada episode kali ini, ada satu tambahan dari Bapak Cahyo, ada quotes dari Pak Cahyo. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Dika. Nah, quote ini sudah saya tulis lama ya. Jadi saya ingin berpesan kepada adik-adik mahasiswa ataupun semuanya bahwa kita harus membaca. Jadi bacalah agar kamu itu mengetahui dunia, dan tulislah agar kamu itu dikenal dunia. Nah, kita tahu bahwa zaman ke zaman itu program pemerintah semakin baru, kemudian harus ada literasi dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah mahasiswa itu adalah harus banyak membaca, baik dari jurnal nasional, internasional, buku nasional atau internasional, atau referensi dari manapun. Nah, ketika mereka sudah membaca, jelas otomatis mereka akan mengetahui tentang luasnya dunia. Nah, kemudian setelah membaca, mereka harus juga menulis. Kenapa? Tanpa menulis, kita tidak akan dikenal oleh siapapun. Coba Mas Dika, ada Khairil Anwar, nggak pernah kenal kan? Nggak pernah. Tapi dikenal dari apa? Dari tulisan. Dari tulisan. Nah, oleh karena itu, mari kita membaca dan menulis. Dengan seperti itu, kompetensi kita sebagai pendidik, sebagai calon guru maupun mahasiswa, dengan mau membaca, insya Allah akan selalu meningkat. Itu pesan dari saya buat semua mahasiswa ya, kurang lebihnya seperti itu Mas Dika. Terima kasih sebelumnya. Mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Cahyo. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang mau nonton podcast IKIP Bojonegoro, tetap bisa diakses via YouTube di IKIP Bojonegoro, juga bisa didengerin di Spotify di IKIP Bojonegoro. Nah, nanti di episode selanjutnya akan kita tampilkan 5 mahasiswa peroleh PPL terbaik. Nanti kalau teman-teman penasaran, tetap tungguin episode selanjutnya. Saya Pradika Kutu Mahendra, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.